idfa' billati hiya ahsan, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan pada ayat 97, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekatiku. Ini ayat kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berta'awuz, ya, mengambil perlindungan dari Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat, di dalam surat Fussilat ayat ke-34 sampai 36. Dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi teman yang sejati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguh dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah 3 ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita betul-betul menjadikan Allah sebagai pelindung kita dari setan. Para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk betul-betul meminta perlindungan kepada Allah dari setan? Pertama, karena setan ini adalah musuh yang nyata. Ya. Yang kedua, karena setan ini makhluk gaib. Kita juga punya musuh dari manusia. Ya, karena setan itu ada 2, setan dari jin dan manusia. Namun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berlindung dari setan di sini adalah setan dari bangsa jin. Kenapa? Karena dia tidak bisa kita lihat. Kalau dengan manusia kita bisa mengambil ancang-ancang untuk melindungi diri, tapi kalau dari setan dari kalangan jin kita tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul memerintahkan kita untuk mengambil perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan tersebut. Dan yang ketiga, karena setan ini fungsinya atau tugasnya adalah membisiki kita. Ya, membisiki. Kalau kita ingin melakukan perbuatan baik, maka dibisiki agar kita tidak jadi melakukan perbuatan baik. Kalau kita sedang melakukan perbuatan baik, kita dibisiki agar kita membatalkan perbuatan baik tersebut. Andaipun kita terus dalam kebaikan tersebut, setan membisiki agar kita tidak fokus dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Andaipun kita lolos, maka setan membisiki agar kita merubah niat kita, agar niatnya bukan jadi untuk Allah tapi untuk kepada selain Allah. Dan setan ini luar biasa. Iblis, ya, ketuanya para setan ini mengatakan, ya, pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan iblis. Kata iblis, fa bi'izzatika la uriyannahum ajma'in. Dan dengan kemuliaanmu ya Allah, aku betul-betul akan menyesatkan mereka semuanya, yaitu Adam dan anak keturunannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Maka termasuk dalam membaca Al-Quran, kita pun diperintahkan untuk berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kemudian ada beberapa permasalahan terkait ta'awuz ini. Kapan dibaca ta'awuz? Ada 3 pendapat, bahkan ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari satu golongan yang dinukilkan, ini merupakan mazhab Abu Hatim, ya, kemudian Qasim bin Yusuf dan selainnya, bahwasannya mereka berpegang teguh dengan bunyi ayat, yaitu membaca ta'awuz setelah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam ayat tadi fa'iza qara'ta, dan jika engkau telah membaca Al-Quran fasta'iz billah, maka berta'awuzlah. Berarti setelah membaca baru ta'awuz, ya. Namun pendapat ini kurang tepat. Pendapat kedua dinukilkan dari Imam Malik, dinukilkan dari Imam Malik, bahwasanya annal qari yata'awwazu ba'dal Fatihah. Nah, kalau yang tadi setelah membaca surat apapun, pendapat Imam Malik berta'awuz setelah membaca surat Al-Fatihah, dan ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena Al-Fatihah juga bagian dari Al-Quran. Pendapat yang ketiga menggabungkan dua pendapat ini, yaitu membaca ta'awuz sebelum dan setelah membaca. Sebelum dan setelah membaca. Jadi sebelum kita ta'awuz, setelah juga kita ta'awuz. Namun jumhur ulama yang terkenal mengatakan annal isti'adzata innama takunu qabla tilawah. Isti'adzah itu, ta'awuz, dibaca sebelum kita membaca Al-Quran, termasuk ketika kita membaca Al-Quran sebelum sholat, maka kita membaca ta'awuz lidaf'il mausus anha, untuk menolak bisikan-bisikan yang dilemparkan oleh setan ketika kita sholat. Adapun makna fa'iza qara'tal Qur'an, jika engkau telah membaca Al-Quran, maka maknanya sebelum jika engkau hendak membaca, maka ta'awuz. Kunta di sana, qara'ta di sana, walaupun menggunakan fi'il madi, namun maknanya apabila kamu telah hendak, jadi sudah tepat niatnya, sudah pegang Quran mau membaca, bukan telah membaca, tapi telah niat membaca, maka hendaklah memulai dengan ta'awuz, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah, ya, tentang salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza kunta ilas salati faghsilu wujuhakum." Jika kalian telah mengerjakan salat, hendaklah kalian cuci wajah, cuci tangan, usap kepala, dan cuci kaki. Apakah cuci muka, tangan, kepala, kaki setelah salat atau sebelum salat, Pak? Sebelum salat. Maka jelas di sini bahwasanya makna jika engkau telah membaca, artinya telah ingin membaca, maka sebelum membaca kita berta'awuz. Naam. Kemudian ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul membaca ta'awuz ini di dalam salat. Ya, membaca ta'awuz ini di dalam salat. Jadi bukan hanya ketika kita membaca Al-Quran di luar salat, tapi di dalam salat pun kita berta'awuz. Dalil yang pertama disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili fastaftaha salatahu wa kabbara qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk summa yaqulu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah summa yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau Nabi SAW bangun untuk sholat malam, beliau membuka sholatnya dengan bertakbir. Kemudian beliau mengucapkan doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian beliau membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Kemudian beliau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi Nabi SAW sebelum membaca Al-Fatihah, beliau berta'awuz dengan ucapan ta'awuz yang paling lengkap. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini bacaan ta'awuz yang paling lengkap. Nah, demikian juga hadis dari Jubair ibn Mut'im. Kata Jubair bin Mut'im dari bapakku, bahwasanya bapakku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat.
Kemudian Nabi SAW bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Alhamdulillahi katsira, Alhamdulillahi katsira, Alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, Subhanallahi bukratan wa asila, Subhanallahi bukratan wa asila. Masing-masing 3 kali, Pak. Kemudian Nabi SAW mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dan ini riwayat yang kedua. Kalau yang pertama a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini yang pertama. Riwayat yang kedua Allahumma inni. Jadi bukan a'udzu tapi Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim tanpa tambahan as-sami al-alim. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi perbedaannya, kalau yang pertama a'udzubillahi samiil alim, kalau yang ini Allahumma a'udzubillah, enggak ada samiil alimnya, langsung Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kemudian kata Amr, ya, apa yang dimaksud dengan hamzihi? Yang dimaksud dengan hamzihi mautatu, yaitu kematian atau bisikan-bisikan yang mencelakakan. Wa nafthihi yaitu al-kibru, yaitu kesombongan. Wa nafsihi itu syair yang dilemparkan oleh setan. Artinya 3-tiganya ini merupakan bisikan-bisikan yang mencelakakan dari setan. Nah, kemudian diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi SAW di dalam salat pernah mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, dalam hadis yang ini tidak ada kata min. Kalau tadi kan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, langsung hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, enggak ada min. Ini ada 3 riwayat yang menyatakan ini dan 3-tiganya boleh. Ini 3-tiganya boleh kita laksanakan. Kemudian ada riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili. Katanya Nabi SAW pernah sholat malam atau pernah sholat, kemudian Nabi bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah bacaan iftitah. Summa qala, kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali juga. Kemudian Nabi SAW mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi ini macam-macam doa iftitah, ya, macam-macam doa iftitah. Yang ingin tahu lebih tentang doa iftitah bisa merujuk kepada kitabnya Syekh Albani Sifat Salat Nabi, atau ke dalam kitab Hisnul Muslim, atau dalam kitab Doa Wirid, atau dalam kitab Sifat Salat Nabi punya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad. Di situ jelaskan macam-macam doa iftitah. Kemudian kata Abu Umamah Al-Bahili, kemudian Nabi mengucapkan a'udzubillah. Nah, ini kembali lagi a'udzu, enggak pakai Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak pakai as-sami al-alim. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari hamzahnya, dari hamzihinya, dari bisik-bisikannya, wa nafthihi, dan dari tiupan-tiupannya, dan nafsihi, dan dari hembusan-hembusannya. Jadi setan ini memang tugasnya membisiki, meniupi, itulah tugasnya setan. Ya. Bahkan datang dalam riwayat yang lain, ketika orang sholat ada setan yang tugasnya khusus mengganggu sholat kita. Ini setan dari bangsa jin. Salah satu tugas itu adalah melemparkan ingatan-ingatan ketika sholat. Makanya kata para ulama, ya, barang siapa yang lupa tentang sesuatu hendaklah dia sholat, ya, maka dia akan ingat dengan sesuatu itu. Ya. Itu terjadi, Pak, ya. Di mana naruh kunci, ya, sholat dulu deh. Nanti ketika sholat datang itu, oh ternyata naruh kuncinya pas nyantel di balik pintu, ya. Datangnya kapan? Ketika sholat. Memang ada tugas yang mengganggu ini. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ada musuh-musuh. Salah satunya setan ini. Makanya ketika kita mendapatkan
mendapatkan gangguan seperti itu dan kita tidak fokus sholat, maka hendaklah kita berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludah ke kiri 3 kali. Ya, jangan orangnya ya meludah, ya minimal kita meludah ke sini, kemana? Ke pundak kita sendiri, ya 3 kali. Jangan ludah orang lain, batal sholat, jadinya berantem, Mbak ya. Jadi jangan diambil banyak-banyak kita ludahkan, wah ini batal sholatnya ya, bukan karena meludahnya tapi karena ya belagonya ya. Baik, maka setannya itu tugasnya. Tugas yang kedua setan ini adalah menggelitiki dubur kita ya. Maka seakan-akan ketika itu ketika sholat seakan-akan mau kentut ya, seakan-akan mau kentut. Maka kita sering dapati ini kentut enggak. Maka kata Nabi SAW, tidak boleh batal sholat kecuali mendapatkan 2 hal. Pertama, dia mendengar suara. Ketiga, dia mencium bau. Kalau dia tidak dengar suara, kalau dia tidak mencium bau, jangan batalkan sholatnya. Itu gangguan dari setan ya. Itu luar biasa. Kata Nabi SAW, hatta yajidarihan au sami'a sautan, sampai dia mencium ada bau kentutnya atau dia mendengar suara kentutnya. Tak boleh kita batalkan sholat kecuali itu. Tapi rasanya ada bau enggak ada, ada suara enggak ada, berarti terus sholat jangan dibatalkan ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, dak ma yaribuka illa ma la yaribu, tinggalkan yang ragu menuju yang tidak ragu. Yang tidak ragu apa? Enggak keluar ya, tapi ragu, kata Nabi, sampai dengar suara atau mencium bau. Kalau enggak ada berarti kita tetap dalam keadaan suci dan terus sholat kita. Ini beberapa hal yang terkait tentang ta'awuz. Kemudian para ulama berselisih pendapat bagaimana batasan minimal membaca ta'awuz. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan cukup bagi seorang hamba mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal salat. Ketika dia sudah takbir, kemudian dia membaca doa iftitah, sebelum dia membaca Al-Fatihah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup. Rakaat kedua tidak usah baca, rakaat ketiga tidak usah baca, rakaat keempat dia tidak usah baca, cukup di rakaat pertama. Dan tidak, kalau dia tidak mengucapkan min hamzihi wa nafsihi sah ya, tidak jadi masalah. Kemudian ada yang mengatakan kenapa ta'awuz itu diucapkan? Apakah karena sholatnya, apa karena bacaannya? Kalau ada yang mengatakan karena sholatnya, maka perkataan Imam Syafi'i menjadi paling kuat. Kenapa dia ta'awuz? Karena sholat. Sholatnya 1, berarti ta'awuznya cukup 1 kali. Tapi kalau ada yang mengatakan dalilnya adalah membaca Al-Quran, maka setiap kali rakaat dia harus membaca ta'awuz. Kenapa? Setelah itu dia putus bacaan Al-Qurannya, diselingi ruku, sujud, iktidal dan lain sebagainya. Maka ketika dia mengulang Al-Fatihah, dia harus membaca ta'awuz kembali ya, ta'awuz kembali. Dan ini yang dijelaskan oleh guru kami Ustaz Muhammad Arifin Badri dalam kajiannya Kifayatul Ahyar di Masjid Ar-Rahmah Studio Imam Syafi'i. Beliau menguatkan bahwasanya alasan ta'awuz adalah membaca Al-Quran. Maka setiap rakaat kita harus membaca ta'awuz. Naam. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat. Apa hukum ta'awuz ini? Apa hukum ta'awuz ini? Apakah dia wajib? Apakah dia hanya sunnah? Apakah dia hanya sunnah? Nah, maka para ulama di sini bersepakat bahwasanya membaca ta'awuz adalah sunnah, bukan wajib. Ya, membaca ta'awuz adalah sunnah, bukan wajib. Nah, walaupun ada yang mengatakan bahwasanya ini hukumnya wajib karena zahir mengatakan wajib. Idza qara'ta fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu membaca ta'awuz. Berarti al-amru yadullu 'alal wujub. Ya, perintah itu menunjukkan atas kewajiban, ya. Namun insyaallah yang kuat adalah dia sunnah, ya, dia sunnah. Nah, dan apa yang dimaksud dengan ta'awuz di sini? Apa rahasianya? Apa hakikat dari ta'awuz, Pak? Kenapa kita ta'awuz? Ya, maka
Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, wa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan makna dari aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, astajiru bi janabillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk yang memudaratkanku, baik dalam urusan agamaku atau urusan duniaku, yang dapat merusak perbuatanku yang aku diperintahkan untuk melaksanakannya, dan dapat menjerumuskan aku terhadap perkara yang aku dilarang untuk melaksanakannya. Ya. Jadi ini maknanya. Jadi aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku lalai dari perintah Allah sehingga aku meninggalkan perintah tersebut, atau aku terjerumus dalam larangan, ya, maka kita bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan apa makna dari syaitan sendiri? Ya, sekarang beliau menjelaskan apa makna syaitan. Kata Imam Ibnu Katsir, syaitan ini bahasa Arab. Ya, syaitan ini dari bahasa Arab. Asal katanya adalah syaitona. Asal katanya adalah syaitona, yang artinya ba'uda, artinya jauh. Syaitan itu artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna syaitan. Ya, makna syaitan yaitu jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kebaikan, kemudian jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauh tabiatnya dari tabiat manusia. Disebut syaitan karena dia berbeda dengan manusia, ya, berbeda tabiatnya dengan manusia. Maka seakan-akan Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau syaitan itu memang jauh berbeda dengan manusia, maka jangan sampai kita jadi pengikut syaitan. Jangan sampai jadi pengikut syaitan, karena memang beda penciptaan kita. Satu dari api, satu dari tanah, ya. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk taat kepada Allah dan mau taat. Satu, diperintahkan untuk taat kepada Allah, tidak mau taat. Makanya dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah ketika syaitan mampu menyerumuskan Adam sehingga Adam dan istrinya makan buah khuldi. Sifat Adam berbeda dengan sifat syaitan. Sifat Adam ketika dia makan karena lupa, karena terjerumus dengan hawa nafsunya, akhirnya dia makan, tersingkaplah auratnya yang selama ini tertutup. Kemudian Adam dan Hawa mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutupi dua kemaluannya. Maka Adam pun langsung berdoa kepada Allah minta taubat. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Adam, bapak kita. Coba lihat syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan syaitan untuk sujud kepada Adam, ini perintah Allah, dan dia ingkar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, dia tidak mau sujud kepada Adam. Bertanya Allah kepada iblis, kepada syaitan, ya. Syaitan itu sifatnya, orangnya jin dan manusia. Pemimpinnya setan dari jin adalah iblis. Apa kata iblis ketika Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku spesial ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku jauh lebih mulia daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi tetapnya ini, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ukhruj minha," keluarlah engkau dari surga. Harusnya kan takut ya, Pak. Ente diusir dari surga, dari segala kenikmatannya. Kalau kita Pak diusir oleh orang tua kita dari rumah, kira-kira kita minta maaf enggak? Minta maaf, Pak. Ya, karena orang tua kita marah, kita salah. Coba lihat iblis. Kata iblis enggak. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini semua karena Adam katanya. Maka aku bersumpah dengan kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan dia. Enggak ada sedikit pun rasa bersalah dari syaitan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat kita dan bahan penciptaan kita dengan setan itu berbeda. Maka jangan sampai kita menjadi pengikut setan, ya.
Jadikanlah setan itu musuh yang nyata bagi kita. Jangan sampai kita tertipu walau sedetik. Ya, karena setan ini tidak ada kata putus asa dia. Selagi masih ada kesempatan, dia akan menyesatkan kita. Baik ramai-ramai ataupun sendiri, baik kepada di hadapan keluarga ataupun di hadapan orang lain, baik dalam belajar di kelas, di masjid ataupun dalam perdagangan, setan itu selalu ada. Maka jadikan ketika ada bisikan-bisikan yang menjerumuskan, kita katakan ini semua bisikan syaitan, maka kita harus tolak dan kita harus lawan. Kemudian ada yang mengatakan bukan syaitana asal dari syaitan itu, tapi asal katanya adalah syato. Asalnya adalah syato. Syato artinya makhluk yang diciptakan dari api. Namun maknanya dua-duanya sama. Syatona memang beda penciptaannya, syato juga sama, artinya diciptakan dari api. Ya memang iblis atau setan tercipta dari api. Naam. Kemudian kita sekarang masuk kepada makna ar-rajim. Apa yang dimaksud dengan ar-rajim? Syaitan ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Dikatakan di sini ar-rajim artinya al-marjum al-matrud, yang terlaknat, yang jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ar-rajim, al-marjum al-matrud. Yang terlaknat, yang tidak dapat kebaikan sama sekali, yang terhalangi dari kebaikan. Kemudian makna yang kedua, makna rajim, maknahu rajimun li'annahu yarjumun nasa bil wiswas. Kenapa disebut ar-rajim? Karena dia adalah makhluk yang melemparkan was-was kepada diri manusia. Kenapa rajim? Rajim artinya yang melemparkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin." Yaitu setan yang maka Allah Subhanahu wa taala menjaga langit ini ya dari syaitan yang rajim. Syaitan yang rajim adalah syaitan yang melemparkan bisikan-bisikan. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan penghuni langit itu sibuk, Pak. Ya, lebih sibuk daripada kita. Kata Nabi SAW, "Atatis sama wa uttalaha antaib." Ya, langit itu bergetar dan sudah sepantasnya langit itu bergetar. Kata Nabi SAW, tidak ada satu jengkal lahan pun di langit kecuali ada malaikat yang meletakkan jidatnya untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit itu sibuk, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih berfirman, dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah orang-orang selain Ahlus Sunnah. Walaupun mereka menamai dirinya Ahlus Sunnah, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai, firman-Nya sudah. Jadi sifat kalamnya sudah selesai. Kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat bicara dan Allah berbicara kapanpun dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara kepada siapapun dan apapun yang ingin Allah bicarakan. Ini akidah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala memiliki kabar, maka Allah memanggil Jibril. Salah satunya kabar tentang Allah mencintai seseorang. Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Nadahu Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai fulan bin fulan. Disebut nama hamba, nama kita, Pak. Semoga nama kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay ibn Ka'ab pernah disampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kata Nabi SAW, Ubay, sini Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan namamu. Maka Ubay pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Kata Nabi SAW, iya, dia menyebut namamu. Demikian juga Khadijah bintu Khuwailid, ya datang Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang menemuimu. Maka ketika dia datang, sampaikan bahwasanya Rabbul Alamin memberikan salam kepada dia. Memberikan salam kepada
Khadijah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya dia akan memasuki surga yang tinggi, dan dia akan diberikan rumah di dalam surga tersebut yang terbuat dari batu berlian, dan tidak ada kebisingan dan keramaian di tempat tersebut, ya. Jadi kata para ulama, kenapa Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan salam langsung, kemudian diberikan hadiah surga yang tinggi. Dalam surga terdapat istana yang terbuat dari berlian batu marmer yang sangat indah. Kemudian di dalam surga itu tidak ada lagi rasa bising dan keramaian. Kata para ulama, ini semua atas amalan yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah menghabiskan semua waktu, umur dan hartanya demi Nabi SAW, dan dikatakan bahwasanya Khadijah tidak pernah satu kali pun mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad SAW. Maka atas upaya yang dilakukan oleh Khadijah, yang mana tabiat wanita selalu ingin kalau bicara ngegas, ya, dengan suami, ya. Suami marah, dia kalau bisa lebih marah lagi, kan begitu. Maka Khadijah melawan tabiat tersebut, maka Khadijah diberikan hadiah berupa istana di surga yang tidak ada keramaian dan tidak ada kebisingan di sana. Ini anjuran. Maka Allah pun masih terus berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan dan fulan, maka aku perintahkan kamu untuk mencintai fulan, dan kabarkan kepada penghuni langit untuk mencintai fulan. Maka setelah itu pun Jibril datang ke penghuni langit, dan penghuni langit pun mengatakan, wahai Jibril, apa yang dikatakan oleh Tuhanmu pasti kebenaran, kata Jibril. Maka Jibril mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dia telah mencintai fulan dan bin fulan, ya, fulan bin fulan, dan Allah memerintahkan aku untuk mencintai fulan, dan memerintahkan aku agar kalian semua mencintai fulan. Subhanallah. Maka penghuni langit pun mencintai fulan. Dan tahukah Pak, salah satu amalan agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, duduk kita di majelis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum di masjid-masjid Allah membaca firman Allah, mempelajarinya, kecuali Allah akan berikan 4 perkara. Yang pertama, nazalat alaihim sakinah, Allah berikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan berikan rahmatnya. Wa hafathumul malaikat, malaikat berkumpul berlomba-lomba untuk menaungi orang yang ada di majelis tersebut. Yang ketiga, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah puji-puji hamba yang ada di majelis ini di hadapan makhluk yang ada di langit. Maka ini salah satu cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira berkumpulnya di sini menghabiskan waktu tidak dapat apa. Ini sedang kita argo pahala kita jalan terus, tidak putus, ya. Argo pahala kita jalan terus, tidak putus. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib, dan itu yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Berimankah kita dengan perkara gaib? Harus dan wajib beriman. Dan salah satu keimanan dengan perkara gaib, percaya dengan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Nah, maka makna ar-rajim yang melemparkan. Ketika malaikat Jibril memberikan kabar kepada penghuni langit, setan ini saling tindih menindih. Pernah lihat orang naik panjat pinang, Pak? Nah, begitulah gambaran jin, setan itu saling tindih menindih sampai ke langit. Maka mereka mencuri dengar apa yang diberitakan oleh Jibril. Maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengambil bintang dan dilemparkan kepada setan-setan tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk, rujuman lisyayatin, sebagai pelempar bagi setan-setan yang terkutuk itu. Maka sebagian setan itu mati kena bintang, sebagian lain terjatuh dan sampai ke bumi. Maka ketika dia sampai di bumi, kabar yang tadi dia dengar, namanya bising gak sempurna, Pak, ya, maka dia tambah dengan 1000 kebohongan. Dia sampaikanlah kepada tukang sihir atau dukun tersebut. Maka dukun tersebut menerima kabar itu, dia kabarkan kepada manusia. Dari perkataan tersebut pasti ada benarnya. Kenapa? Namanya mencuri dengar. Tapi berapa persen? 1/1000. Ya, dan betapa banyak jin dan betapa banyak tukang sihir atau dukun itu benarnya cuma 1%, tapi yang diangkat kebenarannya. Ya, kebohongannya enggak diangkat. Betapa banyak orang datang kepada dukun, ya, minta carikan dompet, enggak ketemu dompetnya.
Sekali tanya dompet, ketemu semua orang ngomong, oh, pergi ke sana aja kalau hilang motor, hilang mobil. Padahal 100 orang sudah datang nggak ketemu dompetnya. Ya begitulah tipu daya yang dilakukan oleh setan, oleh iblis. Dan makna rajim adalah yang melemparkan was-was dalam diri. Ada penyakit yang sangat mengkhawatirkan, Pak, yaitu penyakit was-was. Ya, jangan kita ikuti was-was ini. Fa innal waswas minasyaiton, karena was-was itu dari setan. Bagaimana caranya? Ketika kita datang was-was, kita tetapkan dalil dari Nabi SAW, da'ma yaribuka illa ma la yaribu. Tinggalkan yang ragu menuju yang tidak ragu. Paling banyak keraguan itu dalam masalah toharoh. Dalam masalah apa? Toharoh. Ketika kita, mohon maaf, habis buang air kita wudhu. Pas kita wudhu seakan-akan mau keluar, maka batal kita, pipis lagi, wudhu lagi, kita periksa lagi, begitu terus. Dan anak punya teman kena penyakit was-was itu, ya. Kalau dari IQ jangan ditanya, Pak. Beliau diterima di ITB, ya. Bahkan semester 7 kalau nggak salah, atau semester 8, sebentar lagi tamat. Tapi beliau putuskan nggak selesai S1-nya, ke STDI buat belajar di STDI, kena penyakit was-was, diikuti. Maka ketika azan berkumandang, dia sudah ambil wudhu. Selesai orang salam, dia masih berwudhu. Kenapa? Karena datang was-was itu. Tiap hari dia cuci celana, Pak. Tiap hari dia cuci celana. Ini was-was, jangan diikuti. Udah dikasih nasihat sama asatizah, namun tidak bisa melawan. Ini penyakit yang mengkhawatirkan. Maka tinggalkan was-was tersebut. Kita pastikan sudah selesai. Ya, kalau kita memang terkena salisul baul, maka hendaklah kita berwudhu setiap kali mau sholat. Ya, udah begitu aja. Misalnya kita salisul baul itu apa? Keluar kencing tanpa kita sadari, itu namanya salisul baul. Apa bahasa Indonesia itu? Beser, ya. Maka kalau kita sudah kena penyakit itu, sebelum kita sholat kita buang air, kita bersuci, istinja, selesai, sudah berwudhu, selesai. Kalau kita memang sakit, sudah. Adapun yang keluar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Sudah, sebagaimana wanita yang kena istihad, ya, bukan haid tapi darah yang keluar. Ya, dan dahulu para ulama salaf bersepakat bahwasanya darah itu najis. Ya, maka ketika keluar darahnya, yang penting sebelum sholat dia bersuci. Sucikan dulu pakaiannya, dirinya dengan berwudu, habis itu dia sholat. Ketika sholat keluar, sudah. Kalau itu betul-betul salisul baul. Apalagi kalau kita tidak kena salisul baul, jangan ikutkan rasa-rasa, ya. Jangan sampai kita kena was-was itu. Kita tolak terus. Dan was-was itu selalu datang. Bahkan kita mungkin ada yang bertanya, seseorang itu akan selalu ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan bapakmu? Sampai dia akan bertanya, lantas siapa yang menciptakan Allah? Maka kata Nabi SAW, kalau sampai pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, Nabi memberikan falyasta'iz billah wal yantahi. Hendaklah dia segera berta'awuz kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dengan lafaz a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, atau dengan lafaz yang lebih sempurna a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsihi. Kemudian dia berhenti, jangan bertanya lagi, karena itu datang dari syaitan. Dan tidaklah pertanyaan itu datang melainkan tanda keimanannya, kata Nabi. Kalau dia tidak beriman, tidak mungkin tanya pertanyaan itu. Maka makna rajim adalah jin yang melemparkan was-was kepada manusia. Naam. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kepada tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan masuk pada ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Di sini Imam Ibnu Katsir merajihkan atau menguatkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari dalam surat Al-Fatihah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini terjemahan yang sering kita dengar, ya, yang kita ketahui. Taib. Wattafaqul ulama ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Para ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surat An-Naml. Masih ingat kisahnya Bilqis? Kisahnya Bilqis sama Sulaiman, Pak. Sulaiman bertanya kepada prajuritnya, mana nih aku ndak lihat hudhud? Mana aku ndak melihat hudhud? Kemana aja hudhud ini? Ya, harus dia datang. Kalau dia harus dia datang. Kalau dia datang harus bawa kabar. Kalau dia ndak bawa kabar, la azbahannahu, aku akan sembelih dia. Ya. Maka hudhud pun bawa kabar tentang ada kerajaan yang begitu agung yang dipimpin oleh perempuan, yang mana kaum tersebut menyembah matahari, bulan dan bintang, yaitu yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Ya, singkat cerita, Sulaiman pun memerintahkan untuk mengirim surat kepada Bilqis. Ya, maka surat itu pun dilemparkan kepada Bilqis, dapatlah oleh Bilqis, dibaca. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya surat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dalam satu ayat di surat An-Naml. Wakhtalafu, kemudian apakah dia termasuk dalam bagian dari tiap surat dalam Al-Quran? Karena setiap ayat, setiap surat dari Al-Quran diawali dengan Bismillah, kecuali surat Baro'ah. Surat Baro'ah itu surat At-Taubah. Ya, apakah dia bagian dari surat tersebut atau tidak? Kemudian mereka juga berselisih pendapat, apakah surat Al-Fatihah, apakah Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan dari bagian yang lain. Maka terdapat 3 pendapat secara umum tentang terkait perkara ini. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Malik dan diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Membawakan banyak hadis, salah satunya yang kita jelaskan pekan lalu, qasamtus sholata baina abdi bainallahu baina abdi baini wa baina abdi. Aku bagi solat menjadi 2, bagianku dan bagian hambaku. Dimulai dari apa? Dari alhamdulillah, tidak dimulai dari Bismillah. Maka kata Imam Malik, ini merupakan dalil bahwasannya Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan juga bagian dari awal surat-surat yang lain. Kemudian yang kedua adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah, namun bukan bagian dari surat-surat yang lain. Ya, jadi khusus dari surat Al-Fatihah. Beliau pun berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan pembantu Nabi SAW yang beliau melayani Nabi 10 tahun, tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik, aku mendengar Nabi SAW membaca Al-Fatihah satu ayat. Kemudian Anas mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, artinya tidak disambung. Kan kalau disambung jadinya begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Minil hamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu kalau disambung. Tapi kata Anas bin Malik enggak. Nabi bacanya sepotong-sepotong, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Baru baca lagi alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Maka dalam hadis ini Anas mengatakan Nabi mengucapkan dengan
bismillah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dikatakan bahwasanya kata Imam Ahmad bin Hambal, bismillah itu merupakan di luar bagian surat, baik dari Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lain. Baik Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lain, ya. Maka Naam, hiya ayatun mustaqillah fi awwali kulli suratin la minha. Jadi agak sedikit mirip dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik lebih ekstrim. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal tetap mengatakan bismillah itu ada, tapi dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau Imam Malik memang bukan bagian dari Al-Fatihah sama sekali. Jadi tidak usah baca bismillah. Nanti turunan ini masuk dalam bacaan solat. Maka bagian bacaan solat pun terbagi. Imam Malik mengatakan tak baca bismillah sama sekali. Jadi kalau kita sholat langsung aja alhamdulillahi rabbil alamin, gak ada bismillah. Tapi kalau kata Imam Ahmad bin Hambal tetap baca bismillah, tapi sir bismillahirrahmanirrahim. Karena keyakinan ini bahwasanya bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Adapun Imam Asy-Syafi'i ya jelas bagaimana yang kita ketahui, beliau menjaharkan bismillah. Kenapa? Karena bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, ringkasnya bagaimana kita menggabungkan hadis-hadis yang ada? Ada dua, Pak. Hadis yang dapat kita gabungkan. Yang pertama hadisnya Anas bin Malik yang tadi. Bahwasanya Anas bin Malik mendengar Nabi membaca bismillah dalam solatnya. Mendengar. Anas bin Malik jangan diragukan lagi, Pak, karena tinggal sama Nabi, tahu rahasianya Nabi. Ya. Dan ini hadis pertama. Hadis kedua kata Anas bin Malik, aku pernah solat di belakang Nabi, aku pernah solat di belakang Abu Bakar, aku pernah solat di belakang Umar, aku pernah solat di belakang Utsman. Satu pun aku tidak pernah mendengar salah satu dari mereka menjaharkan bismillah. Maka bagaimana kita menggabungkan pendapat ini? Maka wallahu alam bisawab, yang dapat kita gabungkan adalah kita meyakini bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, namun dalam praktek solat jahar kita tidak menjaharkan bismillah. Ini yang zahir yang nampak dari hadis. Nabi tetap baca bismillah. Ini riwayatnya Anas. Riwayat yang lain Nabi tidak pernah menjaharkan bismillah. Artinya apa? Bismillah bagian dari Al-Fatihah, namun dalam prakteknya kita mensirkan bacaan bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini insyaallah yang kuat. Ya, yang kita pilih, ya, sebagaimana yang dipilih juga oleh Imam Ibnu Katsir, yang mana beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memilih bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, namun membacanya adalah sir. Membacanya adalah sir. Seakan-akan kita menjabat dua pendapat Syafi'i dengan pendapat Ahmad bin Hambal, ya. Kita menjamak antara Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Namun pada prakteknya, Pak, kalau kita di Indonesia ini, terutama di tempat-tempat yang memang belum mengetahui, ya, dan menyangka bahwasanya orang yang mensirkan bismillah itu tidak membaca bismillah, maka kita apabila diminta jadi imam tidak mengapa kita menjaharkan bismillah. Kenapa? Karena di sini ajma'u, yakni annal ulama ajma'u ala sihhati sholati man jahara basmalah wa man asarrahu. Kata para ulama di sini, kata Imam Ibnu Katsir, para ulama bersepakat, ya, sah salat seseorang yang menjaharkan bismillah ataupun mensirkan bismillah. Maka ketika kita ditempatkan menjadi imam di tempat yang memang belum mengenal sirnya bismillah, tidak apa-apa kita menjaharkan bismillah. Tidak apa-apa kita menjaharkan bismillah. Apalagi kalau kita mensirkan bismillah jamaah setelah kita sholat sendiri-sendiri. Wah, ini malah jadi ya doror, jadi mudarat bagi yang lain. Maka tidak apa-apa kita menjaharkan bismillah kita. Wallahu alam bisawab. Karena itulah yang tersebar, ya, mazhab yang tersebar di negeri kita, yaitu mazhab Syafi'i, yang mana beliau, ya, Imam Syafi'i menguatkan bahwasanya bismillah itu dibaca jahar, walaupun itu bukan yang afdol. Yang afdol adalah mensirkan bismillah, sebagaimana riwayat yang tadi kita bacakan dari Anas bin Malik. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian kita sedikit masuk dengan makna bismillah. Jangan sampai kita belum masuk lagi dalam tafsir Al-Fatihah ini. Taib. Bismillah, bismi dengan nama. Pertanyaannya, Allah punya nama? Jelas. Dan nama Allah berbeda dengan makhluk, ya, berbeda dengan
dengan makhluk. Kenapa? Karena kalau nama Allah itu langsung nempel sifat. Langsung nempel sifat, sedangkan makhluk belum tentu nama sesuai sifat. Itu bedanya. Ya. Allah contohnya Ar-Rahman, berarti Allah punya sifat Rahman. Al-Khaliq, berarti Allah punya sifat Khalaq. Ar-Razzaq, berarti Allah punya sifat yu'ti rizq, yang memberikan rezeki. Berbeda dengan makhluk. Ada makhluk namanya soleh orangnya, belum tentu. Ada makhluk namanya khairan, tapi belum tentu khair, ya khair baik, belum tentu baik. Itu bedanya antara makhluk dengan Allah. Nah, banyak ya sebagian kelompok yang menyimpang dalam Islam tidak mau menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat. Nama Allah memiliki sifat. Kenapa? Karena mereka mengenakan satu nama itu satu zat. Nah, ini pendapat sebenarnya pendapat nyeleneh. Ini dinukilkan bahwasanya ini pendapatnya Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan nama Allah tidak ada sifatnya. Kenapa? Karena kalau nama Allah ada sifatnya, itu melazimkan satu nama satu zat. Nah gitu. Padahal dia sendiri meyakini satu orang banyak sifat. Tapi kenapa dia menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak nama, punya banyak sifat, walaupun Allahnya cuman satu. Maka dengan ini mereka mengingkari banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi kenapa sih sampai berpikir seperti itu? Karena niatnya ingin memuliakan Allah, tapi caranya salah. Ya. Tapi caranya salah. Dan banyak contoh lain, ada pemahaman-pemahaman seperti yang dinukilkan dari Qadariyah, begitu juga Asy'ariyah, ya. Contoh Asy'ariyah ya menolak, ya. Salah satu yang paling terkenal dari Asy'ariyah adalah sifat 20. Salah satu dari sifat 20 mukhalafatul lil hawadisi, menyelisihi hawadis, menyelisihi sifat-sifat yang baru. Maka ini tidak lazim, gimana ya? Maksudnya perkataan ini kita menetapkan sifat Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi, menyelisihi sifat-sifat yang baru. Seakan-akan perkataan ini benar. Karena memang Allah berbeda dengan makhluk. Tapi faktanya, turunannya adalah mereka menolak banyak sifat Allah dengan alasan sifat ini sama dengan makhluk. Ini kan kacau, Pak. Ya, ingin memuliakan Allah tapi jadinya meniadakan apa yang Allah telah firmankan. Andai pun tidak ditiadakan, diganti artinya. Ini rusak. Ya, maka akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengimani bahwasanya nama Allah langsung mengandung sifat, dan kita tetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, tanpa kita merubah maknanya, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa kita menanyakan hakikat nama dan sifat tersebut. Ini akidah kita. Terus gimana kita mengimani kalau kita tidak tahu hakikatnya? Betapa banyak, Pak, kita mengimani tanpa tahu hakikatnya. Surga, emang kita tahu hakikat surga? Iman enggak? Beriman. Contoh yang lain yang kita terus alami, angin. Tanpa kita lihat, tapi kita mengimani angin itu ada. Dan angin itu luar biasa, Pak, ya. Masuk ke dalam perut, masuk angin, masuk ke dalam ban, jadi ban angin kan luar biasa. Tapi kita tidak tahu gimana sih hakikat angin itu. Zat apa angin itu? Tidak tahu kan kita hakikatnya. Begitu juga dengan ruh. Apa sih hakikat ruh itu? Kita tidak tahu. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya orang Yahudi dengan 3 perkara, salah satunya tentang ruh, Allah tidak jawab, Pak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Jawabannya apa? Ruh ini tidak dijawab. Kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu khusus perkara Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan engkau tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Jadi di sini tidak melazimkan kita mengimani Allah Akbar, Allah Rahman, Rahim. Kita harus mengetahui hakikatnya, enggak. Tapi yang harus kita tetapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk. Allah punya mata, maka mata Allah berbeda dengan makhluk. Mata Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Allah punya tangan, Allah kabarkan tadi, kenapa engkau tidak mau sujud dengan Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka kita katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Kan mudah begitu. Nah, orang-orang yang golongan-golongan yang menyimpang ini, terutama dalam asma'illah wa sifatihi, dari nama-nama dan sifat Allah, mereka mengatakan, enggak, kita harus tahu hakikatnya.
Kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Lantas gimana jalan yang keluar? Kita ubah maknanya. Maka tangan di sini maknanya kudrat. Ya, makanya salah satu dari sifat 20 adalah kudrat iradat. Ini masuk, ya. Tapi tangan, enggak, Allah enggak punya tangan. Karena kalau Allah punya tangan, berarti sama dengan hawadis. Hawadis itu makhluk. Mukhalafatul hawadis, itu keyakinan. Berbeda dengan makhluk. Ya, memang Allah berbeda dengan makhluk, tapi ketika Allah mengabarkan Allah punya tangan, enggak, Allah enggak punya tangan. Itu kan kita kurang ajar, Pak. Siapa yang lebih tahu kepada Allah daripada Allah? Allah kan. Siapa sih yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Ya Allah. Ketika Allah mengabarkan Allah punya tangan, lantas kita katakan enggak, Allah enggak punya tangan. Emang antum a'lamu amillah, apakah antum yang lebih tahu daripada Allah? Allah kabarkan Allah punya tangan, terus ente mengatakan enggak, itu bukan tangan. Itu gimana? Kan enggak masuk, Pak, di logika kita, Pak. Ya, jadi dan ini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, masalah asma wa sifat, masalah nama dan sifat, inilah yang paling mudah membedakan antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Maka barang siapa yang ingin mencari guru, lihat pada bab nama dan sifat Allah. Ya, kalau dia orang yang ahli takwil, merubah makna sifat atau nama ini dari makna aslinya, maka dia bukan mengikuti jalan ahlus sunnah. Apalagi dia menyerupakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana aku turun dari kendaraan. Wah, ini lebih menyimpang lagi. Ya, sesat lebih sesat. Atau dia adalah mu'attilah yang menolak, tidak mentakwil, dia tapi tidak menyerupakan, tapi dia menolak. Enggak, Allah enggak punya tangan. Lantas, ya pokoknya enggak punya tangan, begitu aja. Itu ada lagi. Jadi ada 5 sekte. 5 kelompok. Kelompok pertama adalah ahlus sunnah, mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an ataupun yang Nabi SAW kabar hadis tentang nama dan sifat Allah, dia imani sesuai apa yang dikabarkan tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa merubah maknanya dan tanpa menanyakan hakikat bagaimana. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang merubah maknanya menuju makna yang lain, namanya ahlut ta'wil. Yang ketiga adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, Allah turun seperti turunku, tangan Allah seperti tanganku. Ini musyabbihah, ini sesat jelas. Yang keempat adalah ahlut ta'til yang menolak, enggak gitu, enggak. Kata para ulama, ahlut ta'til ini pasti musyabbihah, pasti yang menyerupakan. Kenapa? Dia tidak mungkin membatalkan sifat itu kecuali dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena dia tahu itu menyerupakan dengan makhluk, maka dia tolak makna hadis tersebut atau makna ayat tersebut. Yang keempat adalah orang yang tidak mau beriman kecuali dia harus tahu hakikat bagaimana. Ini ada 5 kelompok. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Imam Malik bertanya tentang nama Allah, ya, bertanya tentang sifat Allah, datang kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa itu istiwa? Bertanya hakikat sifat istiwa. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu orang yang belajar bahasa Arab pasti paham. Apa arti istiwa? Ala waqtarfa'a, ala wartafa'a, tinggi di atas. Itu mana istiwa? Semua orang yang belajar bahasa Arab pasti tahu mana istiwa. Artinya ala wartafa'a, tinggi di atas. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepada istiwa itu wajib. Naam, was-su'alu anhu bid'ah. Apapun bertanya tentang istiwa, loh, tidak boleh bertanya tentang istiwa. Maksudnya bertanya hakikat, karena maknanya sudah diketahui, tinggi di atas. Lantas untuk apa bertanya lagi? Pasti yang dimaksud bertanya tentang hakikat. Bagaimana sih tinggi dan di atasnya Allah di atas ars? Maka kata Imam Malik, yang bertanya tentang hakikatnya adalah bid'ah. Karena dulu para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, gimana sih hakikat Allah istiwa? Tidak pernah nanya. Maka ketika ada orang bertanya, maka itu bid'ah. Maka Imam Malik marah kepada orang itu, ahrijuhu min majlis hadza, keluarkan orang itu dari majelis ini. Dia tidak datang kecuali ingin kerusakan. Maka dikeluarkan oleh Imam Malik dari majelisnya. Ini perkara penting tentang bismi dengan nama. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'ata illa wahidan, 100 kurang 1. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung nama-nama tersebut, dia masuk surga.
Jadi Allah memiliki 99 nama. Tadi kita sebutkan nama Allah pasti mengandung sifat. Bisa jadi satu nama mengandung lebih dari satu sifat. Ya. Contohnya Rabb. Rabb itu Pak, makna Rabb itu mengandung banyak sekali sifat walaupun namanya satu. Ya. Bisa jadi ada nama mengandung satu sifat. Contohnya Rahman. Rahman artinya Zurrahim, yang memiliki kasih sayang, cuma satu. Tapi Rabb memiliki banyak, yang menciptakan, yang mengatur, yang menurunkan hujan, itu makna Rabb. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Apa makna menghitung? Kata para ulama, menghitung yang pertama artinya adalah dia membacanya. Kedua, dia menghafalnya. Ketiga, dia mengamalkannya. Baik mengamalkannya digunakan sebagai doa atau mengamalkannya dalam aplikasi hariannya. Contoh, dia mengetahui nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Maka dengan itu dia tidak takut dia kehilangan rezeki, Pak. Karena dia mengamalkan makna Ar-Razzaq, maka dia tidak berputus asa walaupun dia dipecat dari kantornya, walaupun jualannya belum laku, maka dia mengatakan ana abdur razzaq, aku ini adalah hamba dari yang maha memberikan rezeki. Kaifa akhaful faqra, bagaimana aku takut tidak dapat rezeki. Wa ana abdul ghani, sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya. Itu amal, aplikasi. Makanya barang siapa yang mengamalkan 199 nama ini masuk surga. Kenapa? Tidak ada rasa kesyirikan sedikit pun dalam dirinya. Contoh, Allah memiliki nama Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Ya, maka dia tidak takut, Pak. Ya, sakitnya bertahun-tahun dia selalu berhusnuzon kepada Allah. Bagaimana aku takut penyakitku tidak disembuhkan, sedangkan Allah Asy-Syafi. Maka terus ada motivasi dalam dirinya untuk dia berjuang, bertahan. Ya, karena perintah untuk mengambil pengobatan itu perintah, Pak. Kata Nabi SAW, tadawau ibadallah, ma anzalallahu da'an illa anzalahu dawa. Kata Nabi SAW, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Tidak boleh kita berpangku tangan, Pak. Anak sakit dan Allah kan Asy-Syafi, bisa menyembuhkan. Tidak boleh. Harus mengambil sebab. Sebabnya berobat. Ya, berobat dengan yang sesuai dengan ajaran agama Allah yang tidak bertentangan. Ya. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu dawa. Karena Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Maka kita diperintahkan ketika kita mengetahui makna dari nama Allah, kita praktekkan dalam hidup kita. Contoh lain praktek adalah dengan doa. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kecerdasan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma antal alim alimni. Ya Allah, engkau yang maha berilmu, berikan aku ilmu. Demikian juga kita meminta untuk dibukakan kita segala macam perbendaharaan. Kita berdoa, Allahumma antal fattah iftahli. Ya Allah, engkau Allah yang maha membuka, bukakan untukku. Demikian juga kita berdoa tentang rezeki, Allahumma antar razzaq urzuqni. Ya Allah, engkau Allah yang maha pemberi rezeki, berikan rezeki kepadaku. Allahumma antas syafi ishfini. Ya Allah, engkau Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku. Itu bentuk mengamalkan doa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah 99 tadi, maka berdoalah dengan menyebut nama tersebut. Ya, makanya di dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan untuk berdoa. Kita mulai dengan nama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita meminta apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita gunakan nama-nama Allah tersebut. Itu ism. Yang kedua kita masuk nah, hilang dia. Masuk dalam Allah. Bismillah. Allah ini adalah nama yang paling spesial. Bahkan semua nama kembali kepada Allah. Jadi Allah ini nama. Semua nama Allah kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama, padahal Allah pun nama Allah. Artinya Allah ini merupakan nama utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan. Nah, para ulama terutama ahli bahasa berbeda pendapat. Apakah Allah ini adalah isim jamid? Kalau ada belajar bahasa Arab, ada dua. Isim itu jamid sama mustaq. Jamid itu ya dari sananya memang itu. Mustaq ada asal katanya. Contohnya masjid. Masjid ini mustaq. Mustaq dari kata sajadah, sujud. Sajadah yasjudu sampai dapat masjid, artinya tempat sujud.
Musolla itu mushtaq. Asal katanya sholla yusolli, sampai ketemu musolla. Nah, para ulama berselisih, Allah ini mushtaq atau jamid. Jamid itu contohnya hajarun, batu. Ya dari sananya batu, tidak ada asal katanya. Hajarun ya hajarun gitu kan. Contoh lain jidarun, tembok. Ya dari asal katanya jidar ya jidar, nggak ada asal katanya. Ya. Nah, maka Allah ini berbeda pendapat. Nah, turunan dari berbeda pendapat ini, Pak, kalau kita mengatakan Allah itu jamid, maka makna Allah ya apa ya? Sempit gitu. Ya. Namun ketika kita mengatakan makna Allah itu mushtaq, maka kita dapat mengerti ternyata Allah itu adalah maknanya adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, begitu. Nah, ini kajian ini telah dijelaskan oleh Ustaz Firanda Andirja dalam kitabnya Kitabut Tauhid, ya. Ada 3 jilid, itu bisa dilihat kepada kitab beliau, Kitabut Tauhid, atau ke YouTube beliau, itu beliau jelaskan dengan panjang lebar mana Allah. Ya, Kitabut Tauhid. Dijelaskan bahwasanya Allah itu mushtaq, itu yang lebih kuat. Dari asal katanya alaha ya'lahu. Alaha ya'lahu sampai ketemu ilah. Ya, yang artinya sesuatu zat satu-satunya yang berhak diibadahi. Makanya Allah. Maka ketika kita menyebut Allah, yang terbayang dalam kita adalah ibadah hanya diberikan kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifatnya satu, Pak. Rahman Zur-Rahim, Rahim Rahim. Rahman itu artinya yang Maha Penyayang, Rahim juga Maha Penyayang. Terus apa bedanya? Maka berkata Nabi SAW menukilkan kisah tentang Isa bin Maryam. Jadi ada kisah tentang Isa bin Maryam. Kata Isa bin Maryam, Rahman, kata Isa bin Maryam, Rahimud dunya wal akhirah. Ya, Rahimud dunya wal akhirah. Yang disebut dengan Rahman itu adalah yang Maha mengasihi di dunia maupun di akhirat. Adapun Rahmanud dunya wal akhirah. Rahman yang Maha pengasih atau Maha penyayang di dunia dan di akhirat. Adapun Rahim, Rahimul akhirah, yang Maha pengasih di akhirat. Ini kata Isa bin Maryam. Kemudian dikatakan oleh ulama yang lain, makna Rahman ismun amun fi jami'i anwari rahman. Rahman itu mencakup semua kasih sayang. Mau kepada jin, mau kepada manusia, mau pada hewan, mau pada orang kafir, orang mukmin, anak kecil, orang dewasa, itu Rahman. Semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ammar Rahim innama min jihatil mu'minin. Adapun Rahim khusus untuk orang beriman. Ya, itu bedanya. Kalau Rahman untuk semuanya. Kalau Rahim khusus orang beriman. Ya, kalau Rahman ini mau jin, manusia, binatang melata, semuanya mendapat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rahim hanya untuk orang yang beriman. Naam. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Mubarak, Ar-Rahman idza su'ila a'ta. Rahman apabila dia diminta, dia akan memberikan. Makanya kita lihat orang kafir pun diberikan oleh Allah, Pak. Karena Allah Rahman, tidak pandang bulu. Semuanya dikasih kan. Orang kafir siapa sih yang memberikan rezeki? Allah kan. Kita yakin gak yang memberikan orang kafir rezeki itu Allah, Pak? Harus yakin, Pak. Kalau kita tidak yakin, lantas Tuhan siapa yang memberikan rezeki? Ya, Tuhannya orang kafir itu Allah. Cuman dia kafir, gak mau percaya dengan Allah. Adapun percaya, tidak mau beribadah kepada Allah. Maka kata Ibnul Mubarak, Rahman idza su'ila a'ta. Rahman itu apabila dia minta pasti diberi. Adapun Rahim idza lam yas'al yaghdab. Kalau Rahim, kalau kita tidak minta dia malah marah. Nah, itu bedanya. Subhanallah. Rahman apabila diminta dia akan memberi. Tapi kalau Rahim apabila kita tidak meminta, Allah akan marah kepada kita. Artinya apa? Rahim ini memang betul-betul untuk orang beriman. Orang beriman pasti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak meminta, makanya Allah yaghdab alaihi, maka Allah marah dengan orang kafir. Kenapa? Karena tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya.
Ya, maka kita harus banyak meminta, Pak. Makanya datang dari syair, Pak. Ini orang syair, orang Arab mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah murka kepada kamu apabila kamu tidak berdoa kepadanya. Wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. Adapun anak cucu Adam apabila engkau meminta kepadanya dia malah marah. Ini kata orang Arab nih, ya, bisa dihafal nih. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah apabila engkau tidak menerima, engkau tidak meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. Sedangkan anak keturunan Adam apabila engkau meminta kepadanya, dia malah marah, ya. Ini bedanya, dan ini telah ditetapkan oleh fakta. Ya, sedermawan-dermawannya orang, Pak, kalau tiap hari kita minta kepada dia, risih enggak dia, Pak? Risih, Pak. Jangankan orang lain, anak kita sendiri tiap hari minta, ya, marah enggak kita? Marah, ya. Pak, minta uang. 1 jam lagi, Pak, minta uang. 1 jam lagi, Pak, minta uang gitu. Uang terus kan, marah kita kan, ya. Apalagi istri kita kasih uang belanja, Bi, minta uang. Loh, kemarin mana? Minta lagi, Bi. Minta uang lagi. Oh, itu lama-lama marah kita, ya kan? Padahal itu orang yang paling kita cintai, Pak. Siapa sih yang enggak sayang dengan anak? Siapa sih yang enggak sayang dengan istri? Banyak minta dengan kita marah. Apalagi tetangga, Pak. Ya, oi payu begawi, minta terus kan, gitu kan? Itu, Pak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tiap detik kita minta, Allah malah suka. Itu bedanya. Maka orang yang berakal adalah orang yang meminta kepada Allah. Makanya dahulu para sahabat sampai sendal putus pun minta sama Allah. Subhanallah, itu para sahabat, Pak. Sampai sendal putus mintanya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kepada manusia. Karena tahu manusia itu ya jengkel kalau kita minta, Pak. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah rahim kepada kita. Allah maha sayang kepada kita. Nah, mungkin ini dapat disampaikan, sebenarnya masih banyak, ya. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masuk ke ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas italah, ya, panjangnya penjelasan, namun semoga yang panjang ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dan keimanan kita kepada Allah. Tidaklah kita belajar tafsir tujuannya untuk kita amalkan. Kalau kita belajar tafsir hanya untuk sebagai wawasan, rugi, Pak. Ya, rugi. Dapat kita pahala, tapi akan lebih sempurna apabila kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan? Fadhol, satu. Iya, boleh begitu. Jadi doa juga ada alal hayat, banyak kondisi. Ya, yang paling utama kita berdoa menghadap kiblat, mengangkat tangan dalam kondisi suci. Lebih utama lagi setelah kita melakukan amal soleh, setelah kita sedekah, setelah kita sholat, setelah kita tilawah Al-Quran, setelah kita tawaf, setelah kita apa lagi. Itu setelah kita melakukan amal soleh, kita ngangkat tangan, kita berdoa, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kondisi yang kedua, kita tidak selesai mengerjakan amal soleh, tapi kita dalam kondisi suci menghadap kiblat, mengangkat tangan, boleh juga. Atau dalam kondisi yang lain, kita tidak dalam keadaan suci, tapi kita menghadap kiblat, mengangkat tangan, boleh juga. Atau kita tidak menghadap kiblat, tidak dalam keadaan suci, namun kita hanya mengangkat tangan. Atau yang terakhir, kita tidak mengangkat tangan, kita tidak dalam kondisi suci, kita tidak menghadap kiblat, kita hanya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran, sambil berbaring, dalam laut tenggelam, ya, dalam api terbakar, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas langit, masya Allah, ya, betul, ya. Kalau kita bisa terbang pun, ya, kita sekarang bisa terbang, entah naik helikopter atau naik pesawat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kulli hayat, di setiap kondisi kita. Ya, karena kita dalam zikir pagi dan sore kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan tinggalkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Artinya kalau bisa setiap detik kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang paling utama tadi, setelah amal soleh dalam kondisi suci menghadap kiblat, ngangkat tangan. Ini yang paling utama, Pak. Tapi andai kita berdoa enggak ngangkat tangan, enggak menghadap kiblat, langsung berdoa, ya Allah, bantulah hamba-Mu yang terzalimi, itu dikabulkan, Pak. Walaupun enggak ngangkat tangan, Pak. Ya. Makanya
dikisahkan ya, sebagaimana yang kita tahu kisah Jurej ya, ketika ibunya memanggil Jurej, tidak lagi sholat sampai 3 kali, ibunya marah, pasti engkau sebelum mati akan bertemu dengan wajah seorang penzina. Itu tidak ngangkat tangan, tidak apa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena ada 3 doa yang dikabulkan. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Mau dia angkat tangan, tidak angkat tangan, kalau dia berdoa hati-hati. Kata Nabi SAW kepada Muaz, wattaqu da'watul mazlum, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena enggak ada batasan antara dia dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, doaul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Kita orang tua Pak, doakan kebaikan terus untuk anak kita Pak, doakan. Hal yang paling penting untuk kita doakan agar anak kita betul-betul menjadi hamba Allah. Karena Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah doa orang yang safar. Doa orang yang safar. Maka kita manfaatkan hal itu. Ketika kita safar, kalau kita mengangkat tangan bagus. Enggak angkat tangan pun dalam kondisi kita tidur, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan ada sahabat atau ada orang yang anak kenal, di dalam kereta dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ketinggalan, jadi dia transit dari satu tempat ke tempat. Keretanya terlambat. Prediksi keretanya pasti ketinggalan, jadi dia harus ketinggalan kereta, beli tiket yang baru. Di dalam perjalanan dia berdoa, ya Allah telatkan juga kereta yang satunya, telatkan juga kereta yang satunya, telatkan juga. Ketika dia sampai ternyata kereta yang satunya juga telat. Jadi dia nggak ngangkat tangan, dia nggak apa, tapi dalam hatinya selalu bergantung kepada ya Allah telatkan, nggak ada uang lagi, kalau gini nggak jadi pulang gitu kan. Berdoa kepada Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu saja. Mohon maaf atas terlalu panjangnya dan diakhirkan salat Isya. Semoga kita dapat keutamaan salat Isya di akhir waktunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.